Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli Majid. Saya mahasiswa dari Universitas Harkat Negeri Kota Tegal dan saya dari Prodi D4 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang internet, intranet, extranet, kemudian VPN, ISP, dan TCP/IP. Topik-topik ini sangat penting karena keenam hal ini merupakan fondasi dari sistem komunikasi digital yang kita gunakan setiap hari, baik saat kita belajar online, bermain game, menonton YouTube, atau bekerja menggunakan jaringan komputer. Semua itu tidak lepas dari peran internet dan teknologi yang saling terhubung. Mari kita mulai dengan internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan hingga miliaran perangkat di seluruh dunia. Dengan internet, manusia dapat berkomunikasi, berbagi data, dan mengakses informasi tanpa batas waktu dan tempat. Bisa kita bayangkan dulu ketika belum ada internet, pertukaran informasi memakan waktu yang sangat lama. Sekarang, hanya dalam hitungan detik kita bisa mengirim pesan ke seseorang yang jaraknya ribuan kilometer. Contohnya ketika kita membuka Google untuk mencari informasi, menonton video di YouTube, atau mengirim email ke teman, semua itu dilakukan melalui jaringan internet. Internet memiliki beberapa ciri utama, yaitu yang pertama bersifat terbuka atau umum. Jadi siapapun itu dapat menggunakannya. Dan yang kedua menggunakan protokol komunikasi TCP atau IP yang memungkinkan semua komputer saling berbicara dalam bahasa yang sama. Dan yang ketiga diakses melalui ISP atau Internet Service Provider seperti IndiHome, Biznet, First Media, atau operator seluler seperti Telkomsel. Internet membawa banyak manfaat tetapi juga memiliki tantangan seperti keamanan data dan penyalahgunaan informasi. Oleh karena itu, kita perlu memahami struktur dan cara kerjanya. Selanjutnya, kita bahas intranet. Kalau internet bersifat global dan terbuka, maka intranet bersifat internal dan tertutup. Intranet adalah jaringan komputer khusus di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya adalah untuk berbagi informasi, melakukan komunikasi, dan kolaborasi antar anggota organisasi dengan cara yang lebih aman. Misalnya, di sebuah perusahaan, karyawan dapat mengakses portal karyawan, mengisi absensi secara online, kemudian melihat jadwal kerja, atau mengunduh dokumen internal perusahaan. Semua itu dilakukan melalui intranet, bukan melalui internet publik. Ciri-ciri intranet antara lain yaitu bersifat tertutup dan privat. Yang kedua, hanya dapat diakses oleh anggota organisasi dengan izin tertentu. Dan yang ketiga itu lebih aman karena jaringan tidak terbuka ke publik. Dengan adanya intranet, koordinasi antar karyawan itu menjadi lebih efisien dan pemimpin perusahaan juga bisa menyampaikan pengumuman langsung ke seluruh karyawan. Dan data penting juga dapat dikelola dengan lebih aman tanpa takut bocor ke pihak luar. Sekarang, mari kita bandingkan antara internet dan intranet. Internet adalah jaringan publik yang berskala global, terbuka untuk semua orang, sedangkan intranet adalah jaringan privat yang berskala lokal dan hanya digunakan dalam lingkungan terbatas seperti perusahaan atau sekolah. Contohnya ketika kita membuka Wikipedia untuk mencari informasi, itu menggunakan internet. Namun ketika seorang guru membuka sistem nilai siswa yang hanya bisa diakses di lingkungan sekolah, itu menggunakan intranet. Perbedaan lain ada pada keamanan. Internet lebih rentan terhadap ancaman cyber karena terbuka untuk umum, sedangkan intranet lebih aman karena dikontrol dan dibatasi oleh administrator jaringan. Kesimpulannya, internet itu bersifat global dan publik, sedangkan intranet bersifat lokal dan privat. Berikutnya kita masuk ke extranet. Extranet bisa dikatakan sebagai perluasan dari intranet. Jika intranet hanya untuk internal perusahaan, maka extranet membuka sebagian aksesnya untuk pihak luar seperti mitra bisnis, pelanggan, atau pemasok. Dengan extranet, pihak eksternal bisa mengakses bagian data atau layanan internal perusahaan, tetapi tetap melalui pengamanan yang ketat. Sebagai contoh, sebuah pabrik memiliki sistem intranet untuk manajemen stok barang. Supplier atau pemasok bahan baku diberi akses ke extranet untuk melihat ketersediaan stok. Dengan begitu, mereka bisa langsung mengetahui kapan harus mengirim barang tanpa harus menghubungi perusahaan setiap saat. Tujuan utama extranet adalah yang pertama itu mempermudah komunikasi dengan pihak luar, dan yang kedua itu meningkatkan efisiensi kerjasama antara organisasi. Ketiga, menyediakan akses data secara real-time dengan pengamanan yang kuat. Biasanya extranet hanya bisa diakses melalui akun login khusus atau melalui koneksi aman seperti VPN. Kemudian kita bahas perbedaan antara internet dan extranet. Jika dibandingkan, perbedaan utamanya itu ada pada akses dan pengguna.
Internet itu bersifat publik dan bebas diakses oleh siapa saja, sedangkan ekstranet bersifat terbatas hanya untuk pihak luar tertentu yang sudah diberi izin. Ekstranet menggunakan internet sebagai media penghubung, tetapi aksesnya dilindungi dengan sistem keamanan khusus. Jadi bisa kita katakan ekstranet adalah jembatan antara intranet dan internet. Selanjutnya kita akan membahas VPN atau Virtual Private Network. VPN adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk membuat koneksi aman dan terenkripsi ke jaringan lain melalui internet. Artinya, dengan VPN, kita akan melewati terowongan khusus yang tidak bisa diintip oleh siapapun termasuk peretas atau penyedia layanan internet. Bayangkan ketika kita menggunakan WiFi publik di kafe atau bandara, tanpa VPN, data kita seperti kata sandi atau informasi pribadi yang bisa disadap. Namun dengan VPN, data tersebut akan terenkripsi dan tidak bisa dibaca oleh siapapun. Fungsi utama VPN. Yang pertama itu mengamankan koneksi internet, terutama di jaringan publik. Yang kedua itu melindungi privasi dan identitas online pengguna. Yang ketiga, mengakses jaringan secara jarak jauh. Misalnya, karyawan mengakses jaringan kantor dari rumah. Yang keempat, melewati perbatasan geografis, seperti membuka situs yang diblokir di suatu negara. Cara kerja VPN itu saat pengguna mengaktifkan VPN, perangkat akan terhubung ke server VPN. Kemudian semua data dikirim melalui terowongan terenkripsi, dan server VPN akan meneruskan data ke situs tujuan sambil menyembunyikan alamat IP pengguna. Dengan begitu, aktivitas online menjadi lebih aman dan identitas pengguna tetap terlindungi. Selanjutnya adalah ISP atau Internet Service Provider. ISP merupakan penyedia layanan internet yang berperan sebagai penghubung antara pengguna dan jaringan internet global. Tanpa ISP, kita tidak akan bisa mengakses internet. Berikut adalah cara kerja ISP secara sederhana. Yang pertama, pengguna terhubung ke jaringan ISP melalui modem, router, atau jaringan seluler. Kemudian ketika pengguna membuka situs web, permintaan data dikirim ke server ISP. Kemudian server ISP memiliki domain name system yang menerjemahkan nama situs seperti google.com menjadi alamat IP tujuan. ISP kemudian meneruskan permintaan ke jaringan internet global, dan server tujuan mengirimkan data kembali ke ISP, dan ISP mengirimkan data tersebut ke pengguna. Semua proses itu terjadi sangat cepat, hanya dalam hitungan detik. Selain menyediakan koneksi internet, ISP juga biasanya menawarkan layanan tambahan seperti broadband internet, fiber optic DSL atau kabel, kemudian wireless internet seperti Wi-Fi, 4G atau 5G, kemudian ada satelit internet untuk daerah yang sulit dijangkau, kemudian web hosting dan layanan email. ISP bisa diibaratkan sebagai jembatan antara rumah kita dan dunia internet global. Terakhir, mari kita bahas TCP atau IP. TCP atau IP adalah singkatan dari Transmission Control Protocol dan Internet Protocol. Keduanya merupakan protokol komunikasi standar yang digunakan agar komputer bisa saling bertukar data melalui jaringan internet. Dengan kata lain, TCP atau IP adalah bahasa utama internet. Tanpa TCP atau IP, kita tidak akan bisa komunikasi digital seperti sekarang ini. TCP atau Transmission Control Protocol bertugas untuk memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum dikirim, kemudian memastikan setiap paket terkirim dengan rutan yang benar, dan menyusun kembali paket-paket tersebut menjadi data utuh saat sampai di tujuan. Sementara itu, IP atau Internet Protocol bertugas untuk mengatur alamat tujuan dari setiap paket data, kemudian menentukan jalur terbaik agar data bisa sampai dengan cepat. Ibaratnya, TCP adalah pengantar pesan, sedangkan IP adalah alamat rumah penerima. Jika salah satu tidak ada, maka pesan tidak akan sampai. Contoh penerapan TCP atau IP yaitu saat kita membuka website, protokol HTTP berjalan di atas TCP IP. Kemudian saat mengirim email digunakan protokol SMTP. Kemudian saat mengunduh file digunakan FTP. Semua komunikasi internet modern berjalan menggunakan model TCP/IP yang memiliki 4 lapisan utama. Yang pertama itu ada application layer untuk aplikasi pengguna seperti HTTP, FTP, dan DNS. Kemudian ada transport layer yang gunanya itu untuk mengatur pengiriman data, TCP atau UDP. Yang ketiga ada internet layer untuk mengatur alamat IP dan routing. Dan yang keempat ada network access layer yang gunanya untuk menghubungkan perangkat secara fisik, misalnya lewat Ethernet atau Wi-Fi. Agar lebih mudah dipahami, kita bayangkan bahwa kita sedang mengirim pesan atau file dari komputer A ke komputer B menggunakan internet. Proses komunikasi dengan protokol TCP/IP terjadi melalui beberapa tahapan seperti berikut. Yang pertama itu ada pemecahan data atau segmentation.
Saat kita mengirim file atau membuka situs, data tersebut tidak dikirim sekaligus melainkan dipecah menjadi paket-paket kecil oleh TCP. Kemudian setiap paket diberi nomor urut agar bisa disusun kembali dengan benar di tujuan. Yang kedua, penambahan alamat IP atau addressing. Setelah data dipecah, setiap paket diberi alamat asal dan alamat tujuan oleh protokol IP. Kemudian alamat IP ini berfungsi seperti alamat rumah pada surat. Yang ketiga, pengiriman melalui jaringan atau routing. Paket-paket data dikirim melewati berbagai router dan gateway yang saling terhubung di internet. Kemudian setiap router akan menentukan jalur tercepat dan paling efisien agar paket sampai tujuan. Yang keempat, ada penerimaan dan penyusunan kembali. Setelah sampai di komputer penerima, TCP akan menyusun kembali paket-paket data sesuai nomor urutnya. Jika ada paket yang hilang atau rusak, TCP akan meminta pengiriman ulang. Dan yang kelima, data siap digunakan. Setelah semua paket diterima lengkap, data akan dikirim ke aplikasi tujuan, misalnya browser atau email. Hasil akhirnya, pengguna di komputer B bisa melihat atau membuka file yang dikirim dari komputer A. Kesimpulannya, dari semua penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa keenam hal ini saling terhubung satu sama lain. Internet menghubungkan seluruh dunia. Intranet itu menghubungkan internal organisasi. Kemudian extranet menjadi jembatan antara organisasi dan pihak luar. Kemudian VPN menjaga keamanan dan privasi data saat berkomunikasi. Dan ISP menyediakan akses internet agar kita bisa masuk ke jaringan internet global. Dan TCP/IP adalah bahasa utama yang membuat semua komunikasi ini bisa terjadi. Tanpa salah satu di antaranya, sistem komunikasi ini tidak akan berjalan dengan baik. Sebagai generasi yang tumbuh di era digital, kita perlu memahami konsep ini agar tidak hanya menjadi pengguna internet, tetapi juga mengerti cara kerjanya dan bisa memanfaatkannya dengan bijak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga penjelasan saya hari ini bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang dasar-dasar dari jaringan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.